Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik semua yang suka dengan pelajaran seni budaya. Nama Bapak adalah Pak Ferry atau bisa dipanggil Pak Ferry Sarang. Bapak berasal dari MIMB Seni Budaya SMP Kabupaten Nganjuk. Sehari-harinya bekerja di salah satu SMP di Kabupaten Nganjuk sebagai guru seni budaya. Hari ini kita akan belajar tentang menggambar ilustrasi. Apakah kalian tahu tentang menggambar ilustrasi? Nah, sebelum kita belajar tentang ilustrasi, mari kita perhatikan dulu tentang hari dalam materi ini. Tujuan dalam pelajaran kali ini, yaitu tentang menggambar ilustrasi, adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang gambar ilustrasi. Lalu siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi objek dalam gambar ilustrasi. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi karakter objek dalam gambar ilustrasi. Dan yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu menggambar model sesuai karakter objek dalam gambar ilustrasi. Baiklah, sekarang mari kita pelajari tentang menggambar ilustrasi. Apakah adik-adik tahu tentang menggambar ilustrasi? Ataukah pernah melihat tentang gambar ilustrasi? Oke adik-adik, sebelum kita belajar lebih jauh tentang gambar ilustrasi, mari kita saksikan contoh-contoh gambar ilustrasi berikut, biar kalian semakin pintar dan bertambah pengetahuan tentang gambar ilustrasi. Let's go! Bagaimana dengan gambar yang sudah kalian lihat tadi? Keren kan? Di situ ada bermacam-macam jenis gambar ilustrasi. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih, ada yang lucu, dan ada yang biasa saja. Tapi semua itu adalah keragaman dari gambar-gambar ilustrasi. Semuanya mempunyai fungsi tersendiri. Sekarang mari kita lihat apa saja jenis-jenis dari gambar ilustrasi itu, ya. Setelah itu nanti baru kita akan belajar tentang tujuan dari gambar ilustrasi. Ya, jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah gambar kartun. Sekali lagi, untuk ilustrasi yang pertama adalah gambar kartun. Gambar kartun ini bisa berupa hewan atau manusia yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi lucu, ya. Misalkan kalau di Indonesia ini ada tokoh kartun yang sangat melegenda, yaitu misalkan Petro, Gareng, Semar, yang diambil dari tokoh pewayangan. Sedangkan di luar negeri banyak sekali ya tokoh kartun atau kartun-kartun yang bisa dijadikan sebagai gambar ilustrasi. Jadi untuk gambar ilustrasi dengan jenis kartun, kalian bisa melihatnya di mana-mana, mulai di televisi, di buku-buku cerita anak-anak, dan lain-lain. Ya, sekarang mari kita lihat contoh-contoh gambar ilustrasi yang berbentuk kartun.
Jenis gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Sekali lagi disebut sebagai karikatur. Karikatur biasanya berupa gambar yang dilebih-lebihkan atau dibuat menjadi sangat lucu. Jadi bisa hidungnya lebih besar atau mulutnya, bibirnya lebih tebal. Dan biasanya gambar karikatur bisa dijadikan sebagai semacam sindiran untuk tokoh-tokoh politik, bintang film, artis, dan lain-lain. Jadi gambar karikatur itu objeknya biasanya berupa manusia, tapi tidak menutup kemungkinan kalau binatang atau hewan juga dijadikan sebagai objek gambar karikatur. Jadi anak-anak, mari kita lihat contoh-contoh gambar karikatur. Gambar ilustrasi yang ketiga adalah komik. Sekali lagi, jenis gambar ilustrasi yang ketiga adalah komik. Apa itu komik? Komik adalah rangkaian gambar yang memiliki alur cerita. Komik bisa berupa buku. Kalau dulu mungkin sebelum ada handphone, kakak-kakak kalian sering sekali membaca komik, ya, berupa buku. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat di handphone, di smartphone, itu bisa melihat komik digital. Jadi komiknya di webtoon atau lain-lain. Nah, komik ini selain berupa buku, juga bisa berupa lembaran. Lembaran biasanya hanya terdiri dari 3 adegan, 4 adegan, atau 5 adegan. Dan itu disebut sebagai comic strip. Komik ini mempunyai banyak sekali judul. Jadi adik-adik kalau pengen tahu tentang komik bisa lihat di internet. Di situ banyak sekali komik. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh komik. Jenis karya ilustrasi yang keempat adalah ilustrasi karya sastra. Sekali lagi, ilustrasi karya sastra. Kenapa kok di karya sastra perlu diberi ilustrasi? Karena karya sastra yang berupa kata-kata terkadang orang akan sulit memahami. Tapi kalau diberi ilustrasi itu akan lebih kuat apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Jadi kalau adik-adik lihat di majalah ada sebuah cerita tentang cerita rakyat misalkan, lalu ada gambarnya, nah itu biasanya yang membaca akan lebih paham tentang cerita tersebut. Nah, itu disebut sebagai ilustrasi karya sastra. Bisa ada di majalah, bisa ada di buku-buku, ya, buku-buku karya sastra, puisi, dan lain-lain. Jadi ilustrasi tersebut akan mempertegas dan memperkuat tentang isi narasi tersebut atau puisi tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dari ilustrasi karya sastra. Jenis karya ilustrasi yang kelima adalah vignette. Vignette biasanya terletak pada buku-buku narasi atau cerita
tetapi dia tidak memperkuat isi cerita. Jadi dia lebih pada gambar yang bersifat menghias atau dekorasi. Di buku-buku biasanya ada bidang kosong. Ya, bidang kosong inilah yang bisa diberi vignette sehingga tampilan dari lembaran-lembaran itu menjadi lebih indah. Nah, itulah vignette. Nah, kalau adik-adik bingung vignette itu seperti apa, mari kita lihat contohnya. Nah, itulah 5 jenis gambar ilustrasi yang perlu kalian ketahui. Setelah kalian tahu tentang jenis-jenis gambar ilustrasi, sekarang kira-kira apa sih tujuan dari menggambar ilustrasi? Dari jenis-jenis tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa menggambar ilustrasi itu tujuannya adalah untuk memperkuat makna dari sebuah cerita. Tapi ada juga tujuan lain, misalkan di gambar jenis karikatur. Gambar jenis karikatur maka tujuannya jelas adalah untuk membuat suatu objek atau gambar yang dilebih-lebihkan, yang fungsinya tadi bisa kritikan atau sindiran. Sedangkan di vignette mungkin berbeda lagi. Tujuannya adalah untuk menghias bidang kosong pada suatu buku. Dan sedangkan di kartun mungkin adalah untuk hiburan, untuk menghibur ya. Jadi itu antara lain beberapa tujuan dalam gambar ilustrasi. Lalu untuk menggambar ilustrasi itu ada yang namanya objek. Objek ini harus kalian pelajari dan sering kalian latih dalam menggambar. Antara lain yaitu menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi membutuhkan objek, misalkan manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi 3 itu bisa dijadikan objek dalam menggambar ilustrasi. Tapi tidak selalu manusia, tumbuhan, dan hewan. Bisa juga benda mati yang dibuat seolah-olah hidup. Jadi misalkan kalian ingin membuat gambar kartun, lalu kalian membuat tokoh utamanya adalah pensil. Pensil itu kan benda mati, tapi dia bisa menjadi hidup kalau sang kreatornya mampu menggambarkannya dengan sesuai keinginannya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh objek dalam gambar ilustrasi. Yang pertama, objek manusia. Lalu objek binatang atau hewan. Dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah objek dari benda mati, tapi yang dibuat seolah-olah benda itu hidup menjadi sebuah tokoh kartun atau karakter. Ya, ini contohnya. Materi selanjutnya adalah tentang alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi.
alat dan bahan ini berhubungan dengan teknik, dan teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi pada umumnya adalah teknik kering dan teknik basah. Nah, teknik kering itu bagaimana? Teknik kering itu adalah teknik menggambar ilustrasi atau cara menggambar ilustrasi yang alat dan bahannya tanpa menggunakan pengencer atau air atau minyak dan lain-lain. Jadi dalam teknik kering, alat-alatnya adalah misalkan pensil arang atau charcoal, krayon, ballpoint, dan spidol. Jadi alat-alat ini kalau digores akan langsung kering, tidak butuh air lagi. Itu adalah salah satu teknik dalam menggambar ilustrasi, yaitu teknik kering. Dan inilah alat-alat yang biasanya digunakan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Teknik yang kedua adalah teknik basah. Teknik basah biasanya menggunakan alat-alat yang cair, misalkan cat air, ya, cat air, lalu cat minyak juga bisa, dan tinta bat atau cat lain yang berjenis cair. Teknik basah ini lebih sulit, terutama cat air, ya. Menggambar dengan cat air sangat sulit karena dia tekniknya transparan. Jadi itu adalah salah satu teknik yang biasanya digunakan dalam menggambar ilustrasi. Contoh-contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berada pada materi terakhir, yaitu tentang proses atau cara menggambar ilustrasi. Baiklah adik-adik, untuk menggambar ilustrasi ada beberapa tahapannya. Tahapan yang paling utama tentu saja kalian harus selalu berlatih menggambar, ya. Berlatih menggambar dengan banyak menarik garis di kertas gambar atau latihan membuat objek atau karakter, ya. Kalau kalian suka karikatur, kalian juga harus sering berlatih. Meskipun itu sulit, tapi tidak boleh menyerah. Sering berlatih, ya. Baik, untuk tahapannya yang pertama adalah satu, kalian harus menentukan tema dari gambar ilustrasi. Tema itu bisa sangat banyak, misalkan tema kehidupan sehari-hari. Yang sederhana, misalkan kalian menggambar ilustrasi yang temanya tentang membantu ibu di rumah, ya, atau bergotong royong di sekolah. Jadi banyak sekali temanya. Yang kedua, setelah menentukan tema, kalian tentukan jenis gambar ilustrasi yang mau kalian buat. Apakah itu komik, atau ilustrasi karya sastra, atau karikatur, kartun, dan lain-lain, ya. Jadi yang pertama tadi adalah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan jenis, dan yang ketiga adalah kalian harus menata gambar itu sesuai dengan komposisinya, iramanya, kesatuannya, proporsinya, dan lain-lain. Langkah yang keempat adalah kalian harus belajar membuat sketsa.
sebelum kalian membuat ilustrasi, usahakan menggambar sketsa dulu. Jangan langsung ditebeli ya, jangan langsung dipertebal atau ditebali, tapi kalian membuat sketsa dulu sampai sketsa itu kuat, baru disempurnakan. Nah, lalu langkah yang kelima adalah proses pewarnaan. Pewarnaan dengan teknik kering atau basah, itu bisa kalian pilih. Lalu kalian finishing dengan bagus supaya hasil karya ilustrasi kalian sempurna. Baiklah, setelah kalian melihat tayangan tadi dan mendengarkan materi yang Bapak sampaikan, sekarang waktunya kalian praktek membuat suatu karya ya. Untuk menguji keterampilan kalian, buatlah sebuah karya ilustrasi apa saja, bisa kartun, bisa karikatur, bisa ilustrasi karya sastra, vignette, dan lain-lain. Buatlah satu karya yang terbaik, lalu mintalah nilai pada gurumu dan mintalah masukan agar karyamu menjadi semakin bagus. Dan tugas yang kedua, untuk melatih pengetahuanmu, maka kamu kerjakan apa yang Bapak sampaikan ya. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi. Pertanyaan kedua, jelaskan langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Nah, bisa kan? Bapak kira itu tidak sulit karena kalian pasti semuanya bisa mengerjakannya. Tapi jangan lupa praktekkan dulu biar kamu lebih paham untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan tidak lupa juga kalian harus menanamkan karakter yang baik setelah belajar ilustrasi. Misalkan kalau kalian menggambar ilustrasi bertema bencana alam, maka kamu juga harus tahu bahwa alam itu harus kalian jaga ya, kalian jaga sehingga karaktermu akan terbentuk bahwa kamu itu selalu mencintai alam, halus dan tidak kasar pada alam, sehingga kamu tidak akan merusak alam. Itu adalah salah satu contoh karakter yang harus kamu pelajari dalam menggambar ilustrasi. Kalau kamu menggambar ilustrasi yang bertema gotong royong, maka kamu juga harus belajar karakter gotong royong. Dan juga kamu harus belajar karakter menghargai karya orang lain. Misalkan kamu tahu karya temanmu, dia menggambar ilustrasi, lalu kamu lihat, kamu harus mengapresiasinya dengan bagus, dengan menghargai, tidak dengan memperolok atau mengolok-olok, tapi kamu harus menghargai karya temanmu. Nah, itu adik-adik yang bisa Bapak sampaikan tentang gambar ilustrasi. Bapak harap kalian semua akan tetap cerdas dan tetap mencintai budaya Indonesia, lalu tetap belajar, berlatih menggambar dan berkarya, berinovasi serta kreatif dan berkarakter. Oke, salam seni budaya Indonesia.